Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mungkin tanpa kita sadari, kita pernah mengucapkan perkataan membentak, bahkan menyakiti hati atau perasaan orang tua kita. Bagaimana caranya menghindari dari hal-hal tersebut, Ustaz? Bagaimana caranya menghindari? Ya, masa itu yang bisa ya kamu sendiri. Kalau mau keluar kata-kata kasar pada ibunya ya ditahan. Ya, ucapan itu kan keluar dari mulutmu sendiri. Maka yang bisa menahan tidak jadi keluar kata-kata itu ya kamu sendiri. Hindari kan? Apalagi kalau kamu orang muslim udah tahu. Memang kadang-kadang orang itu sama orang tuanya nyepelek kayak. Dulu kan ada kan orang ibu nasihati putrinya pacaran, ya, bahkan sering hubungan SMS dan sebagainya. Ingatkan ibu ini malah jawabnya wong arep senenge ra entuk. Ingat gak itu? Nah, kaya ibu ra tau nom gitu loh. Nah, itu anak kurang ajar begitu itu. Ya. Maka orang yang mengerti tuntunan, sayang itu bicara kepada siapa? Wong arep seneng ra entuk. Lah seneng kalau seneng nurut jalan setan, orang tua mengingatkan suatu kewajiban. Tapi anak balasannya seperti itu, jawaban itu anak durhaka kepada orang tua. Nah, supaya tidak durhaka maka belajar. Ngaji dengan betul. Mungkin ayat ini pun sudah pernah dibaca. Apalagi sudah yang sering khatam Quran itu mesti sudah terbaca ayat ini. Tapi tidak merubah perilaku karena tidak paham apa yang dibaca. Bahkan orang kadang-kadang bisa berbuat baik, berkata sopan kepada orang lain, tapi kepada ibunya malah tidak bisa sopan. Ya, padahal durhaka kepada kedua orang tua, termasuk bapaknya, ibunya, itu termasuk dosa besar. Dan itu bisa menghapus amal kebaikan. Nabi kita mengatakan, salasun la yanfa'u mahuna amalun, asyirku billah, ma'uqul walidain wal firaru anizahfi. 3 perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Apa itu? Asyirku billah, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Yang kedua, wa'uqul walidain, gitu? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Dijajarkan tak? Syirik, durhaka. Yang ketiga, wal firaru anizahfi,
lari dari medan perjuangan menjadi pengecut, bukan lari mengatur siasat tapi lari menjadi pengecut. 3 hal itu merusak amal kebaikan. Ya, amal kebaikanmu seberapa banyak rusak karena durhaka kepada orang tua. Ya, maka dalam Al-Quran jelaskan pada orang tua bagaimana. Jangan kamu mengatakan ya itu uffin. Itu artinya kata-kata kasar lah. Kata-kata kasar pada orang tuanya. Karena orang tua itu orang yang harus dihormati, dibekteni. Sampai Nabi kita mengatakan, anak itu mau membalas kebaikan kepada orang tua dengan cara apapun tidak bisa. Kecuali kalau orang tuamu jadi budak belian, kemudian kamu tebus, kamu merdekakan. Itu baru membalas kebaikan. Ya. Membalas kebaikan. Ada Nabi menceritakan ada seseorang selalu berbuat baik kepada ibunya, kemana-mana digendong, ya, tidak pernah melayani dengan muka masam, apapun yang menjadi keinginannya diturut. Justru dia bekerja, hasil pekerjaannya itu tidak diambil kecuali serahkan orang tuanya dulu, baru seberapa yang diambil oleh orang tuanya, sisanya baru diambil. Ya, hal itu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah yang begitu sudah membalas kebaikan orang tua? Nabi mengatakan 1 tarian napas pun belum. Sejak tarian napas itu nyerot tambukan itu sedikit gitu, nah kalau kita orang Jawa biasa walah sak kukune irenge urung. Mengapa begitu? Karena kamu gendong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati. Alah wis kaya ngene paling tak gendong berapa lama nanti sebentar lagi kan mati. Tapi ketika ibumu menggendong kamu kemana-mana itu dengan harapan kamu panjang umur. Sama-sama gendong kan tidak imbang toh. Kalau ibunya menggendong anaknya kemana-mana, ngaji dibawa, ke pasar kadang dibawa, kemana-mana digawa, ya, pilek diobatke, umbele metu diserot. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh nek ibu-ibu sekarang wong nyusone wegah kok. Ibu sekarang nyusune wis diwakilke sapi kok itu. Nah, yang begitu itu kemana-mana kamu dibawa dengan maksud supaya anak sehat, panjang umur. Tapi kalau anak gendong orang tuanya tadi, alah sudah tua aja paling saya gendong berapa lama, gitu lah. Maka kalau lama mati-mati ya rada menyesal. Terus diundang ke Pak Suhada itu kan maca ke Yasin bentang mati. Kalau anaknya makannya habis banyak, orang tuanya seneng. Wah didulang tuh apa mangane akeh no seneng. Kadang-kadang orang tua mau rekoso gelem dulang bentek akeh. Ya toh? Tapi kalau anaknya melihat orang tua makannya masih banyak, digrenengi. Wis tuwa ya toh. Aku kalah akeh mangane. Ya udah tua makannya masih rosok. Wah umure cek dawa iki. Ya, itulah itu. Kalau anaknya sakit apa-apa udah paribasane apa yang punya dijual mengobatkan anaknya. Tapi kalau orang tuanya yang sakit, kalau suwe ra metu biasane ning masjid, biasa kok ora lama ndak keluar tekoki tanggane, kok kamu ndak pernah keluar? Wah sakit. Apa tidak kamu obatkan? Alah wis tuwa itu obat. Dan nek tuwa nek diobatke maring kok tambah suwe umure. Nah itulah. Maka anak itu mau bagaimanapun juga membalas kebaikan orang tua itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Maka orang tua bagaimanapun juga tidak boleh diabaikan. Sampai Allah mengatakan wa'budullah wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pertama, hambakan dirimu kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun,
Setelah pada Allah, baru kepada orang tua. Dan kepada kedua orang tuamu, hendaklah berbuat baik. Di antara bentuk berbuat baik, ucapannya pun ini, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengucapkan kata-kata yang kotor pada orang tuamu, kasar. Wala tanharhuma, jangan menghadi keduanya. Tapi wa qullahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang penuh hormat, ngajeni, ngormati gitu lah. Nah, padahal kadang-kadang dengan orang tuanya malah kasar. Dengan orang lain bisa bahasa kromo, kalau Jawa ya, kromo halus, tapi dengan orang tuanya kasar, bentak-bentak. Nah, itulah. Nah, kalau sudah begitu tuh, kalau diteruskan nasihat Nabi itu tanda-tanda kiamat. Sampai orang tuanya takut pada anaknya, anaknya tidak takut pada orang tuanya, malah orang tuanya yang takut pada anaknya. Bukan anaknya nurut perintah orang tuanya, tapi orang tuanya selalu nurut perintah anaknya. Nah, kalau dah itu kata Nabi, tanda-tanda dekatnya kiamat itu kalau sudah ada budak melahirkan tuan. Budak melahirkan tuannya. Ya. Mestinya yang dilahirkan itu, ya, menghormati pada yang melahirkan. Tetapi yang melahirkan siapa? Ibu. Diperlakukan seperti budaknya. Seperti budaknya. Ya. Lah yang dilahirkan berlagak seperti tuan. Ya. Iya kan? Anak sugih, sibuk, suami itu sibuk, wah kita ngangkat ibu tak gone, ben tak openane ibu ternyata di sana dadek ke pembantu. Ya anaknya mau pergi, pesan sama ibunya, Bu, ya nanti kalau kira-kira sudah jam kantor pulang, saya pulang. Ini ya, nanti cepatnya makannya ini, makannya yang ini nanti singkirkan, ganti hana, terus sudah itu mejanya dibersihkan, ya. Kamar tamu itu diresiki, itu terhadap ibunya. Nanti kalau sampai rumah belum siap tuh nesu. Kowe turu ae to mbok nang omah. Ah jane kok urung mateng kira. Jadi anakmu wah, njuk ngapura ya le. Ibunya itu pada anaknya. Ki ngomong putune anakmu ki ora kena disambi. Wis dikon ngomong anake kon ngrampungi gawe rumah tanggane, ya toh. Nah, itu jadi budaknya kan? Di budaknya. Nah, yang begitu-itulah. Pada orang tuanya tidak bisa menghormati. Padahal Quran mengatakan kata kasar saja tidak boleh. Menghardik apalagi. Suruh kata-kata dengan yang sopan. Nah, maka bagaimana supaya menghindari itu? Ya ditahan. Kalau kemarin kalian belum mengerti, maka ngaji ya biar ngerti. Sikap Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlaknya manusia terhadap Allah? Bagaimana akhlaknya manusia terhadap Nabi? Bagaimana akhlaknya manusia terhadap orang tuanya, bagaimana terhadap tetangganya, kerabatnya, itu semua diatur dalam Islam. Ya. Maka akhlakul karimah, ya, akhlak yang mulia itu akan bisa menempatkan diri, ya, saya sebagai anak, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada tetangga, bagaimana sanak famili, itu diatur semua. Ya, kalau mengabaikan tuntunan agama, ya seperti tadi jadinya. Apalagi Rasul halaman 2 pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula.
mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Pertanyaan yang pertama, dalam menyapih anak setelah umur 30 bulan, bagaimana dengan ibu yang tidak mau menyusui anaknya dengan alasan nanti bentuk putingnya tidak bagus lagi dan diberi anaknya dengan susu kaleng? Berdosakah orang tua tersebut? Yang kedua, menyapih anak sebelum umur 30 bulan, apa orang tua tersebut berdosa? 30 bulan itu berapa tahun? Setengah tahun. Nyusui anak 30 bulan itu sudah berlebih-lebihan itu. Nyusui anak yang sempurna itu 24 bulan, jadi 2 tahun. Pada ayat tadi diterangkan ya, ibu itu sejak hamil sampai menyapih itu selama 30 bulan. Kalau susuan sempurna 24 bulan. Maka kalau lihat ayat ini, anak bisa lahir dalam kandungan ibu selama berapa? 6 bulan. Jadi anak dikandung 6 bulan itu sudah bisa lahir normal, dalam arti ya sudah wujud lah. Nanti disusui selama 24 bulan, maka dihitung dari menyusui dari hamil sampai menyusui sempurna itu 30 bulan. 30 bulan. Maka kalau anak 6 bulan lahir, jangan curiga atau jangan prasangka jelek. Loh, lagi 6 bulan sudah melahirkan, mesti ada perskot ini. Ya, ada cicilan dulu ini. Ada talangan ini. Ya, gitu. Kalau kemudian ayat tadi anak lahir 6 bulan itu normal. Itu. Nah, memang ibu-ibu sekarang tadi kan, kalau ibunya dulu ya itu nyusui anaknya ya, dan kemana-mana selalu bawa susunya sendiri, nangis susoni nangis. Kalau sekarang susu sapi, ya apa dosa apa tidak? Ya kalau sudah sama suaminya sepakat tidak apa-apa. Tapi kalau anakmu kaya sapi aja gelo. Ya, Anda kasih sayang ibu, kejiwaan ibu itu tidak entis pada anaknya. Karena ibu itu kan menyusui anaknya sambil dikekep, digendong, itu ada ya hubungan batin itu. Ya. Anak sapi ya susu nggak di botol ya sudah. Apalagi alasan yang susani nanti tidak, putingnya tidak baik. Lah puting sing apik piye to? Sing apik piye? Misalnya anak ekong itu fitrah manusia itu nyusui anak ekong, tidak ora apik. Wah, bahwa orang nyusani suwe-suwe ya kempos. Ya, iya enggak? Dimakan umur begitu. Jangan dikira manusia itu selalu montok terus selalu enggak, rusak. Maka kalau kamu nikah, kata Nabi ya, yang pilih nomor 1 tidak boleh hilang itu apanya? Agamanya, imannya. Kalau cantik udah tunggu berapa lama nanti gembos kabeh. Ya enggak? Kalau kaya itu yang baru terjadi di Garut, ya terjadi di Banjarnegara. Apa yang terjadi? Betul terjadi di Takengon beberapa waktu yang lalu. Ya. Ya. Tidak menyangka, tidak mengira seperti di Garut itu orang sedang tidur, tahu-tahu ada banjir bandang. Oh, tidak orangnya aja yang mati, hartanya pun habis. Itu kalau kekayaan. Dan itu pernah terjadi zaman Nabi Musa, riwayatnya Korun yang selalu membanggakan harta kekayaannya. Sampai diterangkan dalam Al-Quran itu
harta kekayaannya, kunci untuk menyimpan hartanya itu dipikul sejumlah orang kuat-kuat, masih keberatan, itu baru kunci untuk menyimpan berangkas. Dah kandani sombong dia karena merasa kaya, tidak merasa kekayaan itu Allah yang memberi, tapi karena kepandaian dia. Akhirnya tidak lama kemudian ada bencana alam, ya, tertimbun Qarun beserta harta kekayaannya terpendam dalam tanah. Nah itu kan habis dah, tidak ada apa-apanya kan. Tetapi kalau iman makin tua, kalau imannya ya mempunyai, kita lihat kekuatan agamanya, kekuatan imannya, makin tua makin baik agamanya. Karena makin tua makin sadar, tidak lama lagi saya akan mati ketemu Allah. Maka kalau saya akan ketemu Allah, saya malah jauh kepada Allah, apa yang terjadi nanti di hadapan Allah? Nah, maka pilihlah agamanya. Umumnya orang sudah tidak memperhatikan ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita nurut Al-Quran, ya itu tadilah, disusui dengan baik, anak disusui, dan yang paling baik, nanti tekan dokter atau ahli kesehatan, paling baik susu untuk anak itu juga susunya siapa? Ibu ASI, air susu ibu yang paling baik untuk anak orang tuh. Ya, kalau susu sapi paling baik ya untuk pedet. Iya, susu sapi yang paling baik untuk anak ya susu ibu paling baik. Nah. Tapi nek gue nyusane kok kayak putingnya ora apik lho. Bayangannya itu seolah-olah manusia itu selalu begini, selalu segar, selalu, oh ndak, mbok kamu pertahankan seperti apa, sunatullah berlaku. Ya. Makin dipangan umur, dimakan umur, badan ini makin rusak. Ya, maka sekarang ini, ya, orang tua sudah pikun, yang dulunya mengerti apa jadi lupa, pipinya jadi kempot, mulai dari pikun ini pipinya rukun, kempot, sudah tidak menyenangkan. Coba ketika nikah di manten ada fotonya, nanti setelah umur 60 atau 70 foto wadelaan bandingnya dengan ketika kamu nikah, kan udah jauh. Kadang lihat fotonya sendiri pangling, loh masa aku kayak gini, ya kamu lihat aja, rusak. Jadi manusia itu mestinya nyusui bayi, nyusui anak itu paling senang nyusui anaknya sendiri, ya. Maka dikatakan oleh Allah, menyusui yang baik sempurna itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau kurang apa boleh? Boleh, kalau memang suami istri sepakat, boleh saja lah. Kalau lebih, namanya berlebih-lebihan. Ya, karena anak kadang-kala nek ora disapih no ya. Ya. 2 tahun nyapih gitu, mungkin ya makin merasakan enak susu ibu itu. Mau ono sing anak wis TK bareng sih disusui. Itu berlebih-lebihan. Ya, apalagi Surah halaman 4 pada hadis yang paling atas. An Abdullah bin Amr bin al-As qala aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallah qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtagil ajra minallah qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatuhuma rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, saya berbaiat kepada engkau untuk berhijrah dan berjihad mencari pahala dari Allah.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, iya, bahkan keduanya masih hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu akan mencari pahala dari Allah? Orang itu menjawab, iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya. Dari hadis ini, apakah berarti berbakti kepada orang tua itu sama pahalanya seperti berjihad, Ustaz? Ya gitu, terangkan Rasulullah kan gitu kan. Ada seorang waktu zaman Rasulullah mau ikut perang, seorang pemuda ikut perang. Padahal perang itu kan wajib ya. Tapi pemuda ini ditanya oleh Rasulullah karena dia ikut perang itu, ya, apakah kamu masih punya orang tua? Seperti tadi kan, ya Rasulullah punya, orang tua saya sudah tua dan saya yang harus melayaninya. Maka Nabi kita mengatakan, kembalilah kamu, dialah orang tuamu dengan baik-baik, ya. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sebab kalau jihad dalam perang, kamu tidak ikut perang, yang perang tentara-tentara sudah banyak. Tapi kalau kamu tinggal berangkat perang, orang tuamu nggak ada yang nyantuni kecuali kamu. Nah, maka kamu tinggal santuni orang tuamu, biar baik-baik orang tuamu. Nah, maka dilihat kalau memang orang tuanya tidak ada yang menyantuni, ya, dia yang paling berhak untuk ngurus orang tuanya. Daripada jihad perang, dia berhak ngurus orang tuanya. Tapi kalau memang orang tuanya sudah ada yang mengurus dan sudah ada yang diserai, mengurusi dan sebagainya, tidak akan terlantar, nah jihad juga tidak diizinkan, tidak dilarang, diizinkan oleh Rasulullah. Ya, tapi jangan sampai kamu tinggal jihad pada waktu itu perang, tapi orang tuamu terlantar, ya, malah bisa berdosa kamu, orang tuamu terlantar. Nah, jadi orang tua sekarang ini, ya, kadang-kala kurang kopen walaupun orang anaknya kaya kalau tidak mengerti tuntunan agama. Karena ngopeni orang tua itu wegah kadang-kala kok, ya toh? Wegah. Daripada itu udah tak kok ke panti jompo, nanti bila saya tiap bulan bayar berapa. Panti jompo. Nah, kebetulan kemarin di panti jompo di mana itu, ya keterjang banjir itu loh, ya, ada di tayangan Gon TV itu. Nah, maka itulah kalau Nabi sampai mengatakan kalau orang tua, kalau anak diikuti oleh orang tua, anak diikuti oleh orang tua sampai mati dalam pemeliharaan anak itu. Kok anak itu tidak masuk surga, kata Nabi, kamu rugi, ya. Itu menunjukkan bahwa nyantuni orang tua, ngepeni orang tua sampai usia lanjut uta itu pintu surga dibuka luas oleh Allah. Maka kalau kamu tidak bisa masuk surga, sedang orang tua jadi tanggunganmu, mati di tanganmu, mati di pangkuanmu, masih dalam pemeliharaanmu, kok tidak bisa masuk surga, ya, rugi. Sehingga kalau orang yang mengerti, diikuti orang tua itu suatu pahala yang besar, Allah bukakan pintu surga. Asal dengan ikhlas, maka doanya saja Allah menuntuni. Maghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Mohon kepada Allah supaya diampuni dosanya orang tua, dikasih sayangi orang tuanya seperti ketika orang tua mengasihi sayangi anaknya di waktu kecil. Waktu kecil. Itu doa yang dituntunkan oleh Allah, ini doa ini. Artinya supaya anak itu terhadap orang tua itu betul-betul sayang, gemati, tidak pernah muka masam, ya, nah itu.
Apalagi kalau orang tua sudah pikun. Orang tua sudah pikun kadang-kala perbuatannya pun ya nek digagas nu nganyelke. Tapi ketahuilah orang tua sudah pikun. Nah, anak harus lebih menambah kesabarannya. Nambah kesabarannya. Nah, disitulah tempat sabar dengan orang tua tadi, itu pahala yang diberikan oleh Allah. Maka kalau sampai orang tuanya mati, anak itu masuk surga. Ya, tapi diopeni betul, orang kok karena orang tua malah arep-arep tentang mati tadi lah, nggak ada pintu surga untuk itu. Loro ora diobatke, raduyan mangan ya wis itu. Nah, padahal ketika kamu kecil, kamu raduyan mangan wong tuamu bingung. Ya. Bingung raduyan mangan kok ya apa to kok arek nang dokter. Ya sudah ben gelemangan. Lah kok anake ngopeni wong tua nek ra gelemangan beneran. Ora mangan seminggu ngono wis bar. Nah, gitu. Jadi Islam itu kalau dipraktekkan betul-betul itu udah tidak ada bandingannya, indah sekali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, tapi kebanyakan ya Islam ya pengakuannya saja, ngerti pun tidak bagaimana untuk mengamalkan. Agama apa? Islam. Islam itu bagaimana? Surah ngerti sudah. Wong Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Tidak mau mengaji, apalagi malah kalau dengan orang ngaji geting, kapan kamu mengerti agama? Maka Nabi pernah mengatakan, sayati ala nas zamanun la islama ilasmuhu. Akan datang suatu masa bagi manusia ini, Islam itu tinggal namanya. Identitasnya Islam. Ngakunya Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Ya, Islam tinggal namanya. Wal Quran inda rasmuhu, Islam itu tinggal Quran itu tinggal tulisan-tulisannya aja, waras-warasnya, tapi nggak ngerti isinya. Malah di mana-mana tulisan Quran, tadi jimat ya, mana-mana. Tulis nang kono, tulis nang walah. Udah. Kamar-kamar tamu tulisi ayat kursi, kamar tidur surat Yasin. Terus di mana jadi ya rumahnya itu dihiasi huruf-huruf Quran semua. Tapi nggak paham. Quran tinggal tulisannya aja kan. Tapi tidak paham apa isinya. Nah, jadi jimat-jimat yang diserahkan ke sini kan jimat-jimat dengan tulisan Quran. Itu akan datang satu zaman. Nah, seperti sekarang ini tampaknya sudah mulai banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak paham tentang Islam. Diajak memahami Islam ya tidak mau. Malah kalau ada orang memahami Islam dengan serius ya dimusuhi. Apa yang terjadi begini? Nah, itu tanda-tanda kiamat. Kalau ilmu agama didangkalkan tentang agama, diangkatnya pengetahuan agama, dikuatkan masa usaha-usaha pembodohan terhadap agama malah dikuatkan. Itu sudah gejala-gejala kiamat. Maka umat Islam sekarang kan banyak tertipu karena bodoh, tidak paham tentang Islam. Maka dengan orang menggandakan uang ia percaya, ya enggak? Menggandakan uang, tertipu itu, tipu. Punya uang berapa ratus juta, masukkan itu nanti tikel, kalau masukkan itu tikel berapa 2 kali atau berapa kali itu, ya. Dan dicekel sekarang. Ditunggu di kantor kepolisian biar menggandakan uangnya. Oh, ora iso. Nah, katanya jin ifritnya sedang pergi. Tunggu di berapa lama kok ndak jin ifritnya berbarang ditekoni lagi. Jin ifritnya karena sedang pergi belum pulang sehingga ndak bisa. Jin ifrit ki apa kok percaya jin ifrit barang. Jin ifrit itu iso nggandakan uang sing nyolongi ngendi duite. Padahal itu
Yang percaya itu sekarang malah gawe padepokan Islam. Isine kaya ngono kuwi. Itu lihat itu sebenarnya kita umat Islam harus prihatin, mesake lah. Negara penduduk terbesar Islam di dunia isine bangsa ngono-ngono kuwi. Ya. Jauh kan dari Islam. Islam tinggal namanya, Quran ini tinggal tulisannya aja. Malah kalau akan menggandakan uang malah baca sholawat. Barangan ora metu-metu duite saiki. Ya, itu tipuan-tipuan begitu. Ya. Lah akhirnya apa? Kebongkar. Kalau menurut Allah kalau sudah kebongkar itu biasanya bukan sekali dua kali melakukan kejahatan. Ketika baru sekali dua kali itu masih ditutup oleh Allah, diberi tangguh. Kamu begitu akan merasa aman, merasa beruntung, merasa senang, selamat. Apa kamu berpikir sebelum dibongkar kamu akan menyesali, bertobat, berhenti dari perbuatan itu? Kalau enggak ya tunggu. Coba dibaca surat Ibrahim ayat 42 itu. Semua itu dalam Al-Quran sudah dicantumkan itu. Jadi kalau orang berbuat maksiat sekali, dua kali masih belum konangan, belum terbongkar itu jangan merasa aman. Tapi Allah memberi tangguh. Tangguh maksa untuk berpikir kamu. Akan kamu teruskan kejahatanmu, apa kamu akan bertobat, menyesali dan berhenti? Ya dibaca. Surat Ibrahim nomor surat 14 ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Nah, gitu ya. Kalau ada orang zalim berbuat sesuatu, jangan dikira Allah lalai. Kalau orang berbuat zalim kok tidak ada apa-apa, jangan dikira Allah lalai. Tapi terus sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya kan? Allah itu memberi tangguh. Tidak sekaligus berlangsung diazab, tidak, diberi tangguh. Masa berpikir. Kamu akan terus berbuat begitu, berbuat zalim, apa kamu akan bertobat sebelum diketahui kezalimanmu oleh manusia banyak? Kalau tidak kamu sadar, masa tangguh tidak kamu gunakan, nah nanti akan terkejut kamu. Tidak mengira bahwa yang kamu lakukan itu akan kebongkar, tahu-tahu terbongkar. Akhirnya matanya terbelalak, dikira aman, dikira tidak ada yang tahu, ternyata sana tahu, apalagi sekarang malah ditayangkan di TV, wong sak Indonesia ngerti kabeh. Mungkin sak dunia malah ya. Bisa dikira nggak ada tahu, nggak ada yang ngerti, aman lah. Ternyata sekarang udah semuanya tahu, kaget kan? Nah, maka kalau kita berbuat suatu, kasih sayangnya Allah tuh biasanya masih ditutup, dilindungi. Tapi kalau nekat ya sudah, rasanya akibatnya. Ini maka pentingnya kita kalau melihat jalan-jalan yang sering ditayangkan di TV tentang agama kok sepertinya tidak masuk akal, orang-orang Islam kok melakukan begitu, itu makin prihatin. Ya, kita pandai, harus bersyukur, pandai bersyukur. Alhamdulillah kita belum dipanggil oleh Allah, belum mati, kesempatan kita untuk belajar mendalami Al-Quran, mendalami sumbernya Islam, sehingga kita tahu hal-hal yang menyimpang dari Islam, kita tahu, kita perbaiki diri kita. Yang kemarin percaya yang begitu-begitu, habiskan semua. Nah, perbuatan syirik itu akan membawa manusia masuk neraka, semua dosanya tidak diampuni, kebaikannya rusak semuanya karena syirik. Ya. Apalagi Rasul halaman 4 masuk ke 5. An Nabi Umamata anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidaini ala waladihima qala huma jannatuka wa naruka. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Umamah
bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua atas anaknya?" Beliau bersabda, "Pada keduanya terletak surgamu dan nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1208, dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Yazid. Hadis ini mohon dijelaskan, Ustaz. Jadi ya, seorang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua atas anaknya?" Orang tua itu mempunyai hak apa terhadap anaknya? Dengan kata lain, kalau haknya orang tua terhadap anaknya, berarti kewajiban apa anak terhadap orang tua? Kewajiban anak terhadap orang tua itu kewajibannya menjadi haknya orang tua. Kewajiban orang tua menjadi haknya anak. Dan ini yang ditanyakan, hak apa? Ya, hak apa yang diberikan? Apakah hak kedua orang tua atas anaknya? Jadi orang tua itu mempunyai hak dari anaknya, itu apa yang menjadi haknya orang tua itu? Nah, gitu kan? Kemudian Rasulullah menjawab, "Pada keduanya terletak surgamu dan nerakamu." Maksudnya pada keduanya itu pada orang tuamu, bapak ibumu, disitulah surgamu, disitulah nerakamu. Ya, di situ surgamu, di situ nerakamu. Memang ada hadis lain yang menjelaskan al jannatu tahtal aqdamil mahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Di surganya di bawah ibu kan, orang tua itu. Ya. Juga dikatakan itu surga. Kalau nerakanya bagaimana? Ya itu tadi. Termasuk salasun la yanfa'u ma'huna amalun asyirku billah wa hukukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua itu menjadikan penyebab kamu masuk neraka. Karena amal kebaikanmu gugur. Kalau durhaka kepada orang tua, kebaikan-kebaikanmu gugur. Maka disitulah, kalau kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, masuk surga. Ridallah fi ridal walidain, dengan ridhonya Allah itu ada kaitannya dengan ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tuamu ridho dengan perbuatan anakmu tadi, orang tua ridho dengan perbuatan anaknya, Allah ridho. Kalau orang tua tidak ridho dengan perbuatan anaknya, Allah juga tidak ridho. Nah tentu hal ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau orang tua ridho perbuatan anaknya yang jelek, nah Allah ya tidak ridho. Sekarang orang tua kan banyak aneh-aneh, anak yang ngaji malah ora ridho. Surasa ngaji nih kono, aliran sesat. Ya, kamu nanti tidak dicidui. Ngaji. Tapi kalau anaknya judi malah tekono menang pirole. Nah judi teko menang pirole. Arep mangkat pamit, nah, orang tuanya ya tak dongake muga kowe menang gitu. Nah dadi ridho kan. Kalau ridho perbuatan jahat begitu, Allah ya tidak ridho. Maka ridallah fi ridal walidin walidaini wa sustillah fi sustil walidain, itu maksudnya perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau perbuatan jahat walaupun orang tuanya ridho, Allah tetap murka kepada kejahatan itu. Maka sampai Allah perintahkan juga, walaupun itu orang tuamu, jangan ditaati kalau dia memilih jalan kekafiran daripada keimanan. Baru baca surat Taubat 23 itu. Ini semua dalam Al-Quran itu sudah rinci, sudah ada semua. Orang gelem ngaji soal ada ke Quran itu masih wungkul. Wungkul. Tari bahasane panganan durung enek bumbune. Maka nek arep mangan kan kayak bumbu. Lah Quran dibumbuani malah rusak. Quran itu sudah apa adanya, itu dicerna, diamalkan, dipahami, diamalkan. Udah itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi.
Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum auliya. Orang yang beriman, jangan kamu menjadikan bapak-bapakmu, bapak lo ini. Jangan kamu menjadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pemimpin yang kamu taati. Ya. Kalau dia memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, sekalipun bapakmu jangan ditaati. Kalau dia memilih jalan kekafiran, ya, jalan menurut tuntunan Allah Rasul ditolak, malah menempuh jalan setan, namanya jalan kekafiran kan. Jangan ditaati. Kita mengkaji, mempelajari Islam dari sumbernya Quran dan Sunnah itu wajib. Allah mengatakan, malah diterangkan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Quran. Kalau kamu menginginkan selamat, menginginkan jalan yang lurus, lah kok mengikuti jalan selain Al-Quran, itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian diwasiatkan oleh Allah kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Quran itu perintahkan juga oleh Allah, lihat dabaru ayatihi, dipelajari tiap-tiap ayatnya. Itu mempelajari ayat-ayat Al-Quran, menjadikan Quran sebagai pegangan hidup, itu perintah Rasulullah dan perintah Allah. Ya. Nah kalau orang tuamu malah melarang, nah jangan ditaati. Jangan ditaati, karena itu menyimpang dari tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Ya. Malah untuk Anda pamit ngaji malah nesu, rasa ngaji. Ya. Nah. Kalau begitu jangan ditaati, walaupun itu bapakmu, apalagi tetanggamu. Wong bapaknya aja nggak boleh taati kok. Apalagi tetangga. Dan sekarang walaupun kita punya tetangga Islam, kadang-kadang kalau kita ngaji Quran itu malah nggak boleh. Jangan ada pengajian di sini, itu kan? Itu kan luar biasa. Tuh. Harusnya kalau orang Islam di situ ada pengajian, harusnya senang, kok malah jangan ada. Tidak boleh ada di sini. Ya kalau perjudian boleh, buka kalangan judi itu malah boleh. Pas sepasaran bayi, gue golek, kok sepasaran bayi. Kadang-kadang nunggoni uang mati aja judi kok. Uang matinya sekarang, nanti sore lah. Malam belum dikubur, nguburnya besok. Lah malam tuh jogolek itu ngancani sing mati katanya. Ben betah melek judi. Ben betah melek, ya ta? Lah nek kowe mau ngurip arep judi deh, wis melu mati, kowe wis kena ta? Nek mati wis kena. Lah wong urip mau nggo judi, sedang judi itu dikatakan oleh Allah itu rijsun min amali syaitan. Wong urip dadekke wong api-api makhluk, lah kok melu setan. Nah, maka kalau orang tua ridho kepada yang sedemikian itu jangan ditaati. Itu Quran. Karena orang Islam itu tidak ada takut dengan siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Walaupun misalnya saya tidak taat pada perintah orang tua marah. Tapi saya lebih suka dimarahi orang tua daripada saya dimarahi Allah. Ya. Kalau kita dimarahi Allah, kita nanti akan kembalinya itu kepada Allah.
Ya, kalau kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan murka Allah, apa yang terjadi? Kalau dimarahi orang tua aja, orang tua nanti tidak bisa nolong apapun di hadapan Allah nanti. Justru orang tua nanti bertanggung jawab amalnya sendiri, anak bertanggung jawab amalnya sendiri. Anak dan orang tua di hadapan Allah tidak bisa saling tolong menolong. Tidak bisa saling tolong menolong. Sedangkan amal perbuatan inilah yang akan menolong diri saya. Diri saya nanti di hadapan Allah mendapat pertolongan apa tidak, tinggal amal kita. Faman zuhzihanin nar wa tilal jannata faqad faz. Kalau amalmu itu bisa membawa kamu ke surga, menjauhkan kamu dari api neraka, itu orang yang beruntung, dapat pertolongan dari Allah itu. Lah amal yang membawa banyak, yang membawa ke surga tentu banyak amal kebaikan. Nah orang amal yang menjauhkan dari neraka juga karena banyak kebaikan tadi. Kalau amalmu banyak kejahatannya, ya jangan harapkan. Walaupun bapakmu nabi, nggak bisa nolong kamu. Apa mana bapakmu mau ustad? Bapakmu nabi aja nggak bisa menolong. Nabi Ibrahim itu kurang apa? Ya, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong anaknya, kakaknya, tidak bisa menolong bapaknya. Bapaknya Ibrahim masuk neraka, Ibrahim masuk surga, tidak bisa menolong. Nabi Nuh juga tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa menolong istrinya. Istrinya dan anaknya ditelan banjir itu, banjir bandang zaman Nabi Nuh. Ya. Karena ketika diajak naik perahu yang dibuat Nabi Nuh tidak mau, ya sudah tenggelam dalam banjir. Banjir azab itu, bukan sekedar banjir, azab. Ya. Apalagi cuma tetangga. Bapak nggak bisa nolong anak, anak nggak bisa nolong bapak, apalagi tetangga. Maka kita mau mengamalkan tuntunan Allah, ya, jangan takut dengan tetangga. Kalau kita mau ngaji, tetangga boleh apa tidak boleh, setuju apa tidak setuju, jalan terus. Yang penting kita sudah mengikuti aturan pemerintahan Indonesia yang berlaku, pemerintahan yang sah. Kita tempuh. Perkara manusia setuju boleh, tidak setuju boleh. Nah itu lah. Apalagi? Brosur halaman 4, hadis yang di tengah. An Nabi Hurairah taqal qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husnis sohbati qala ummuka summa ummuka summa ummuka summa abuka summa adanaka rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya santuni?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibumu." Kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Kemudian orang yang paling dekat denganmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu. Pertanyaan, apakah laki-laki tersebut berdasarkan hadis ini bapaknya berpoligami atau ibunya banyak? Ini mohon penjelasan. Kok pikiranmu ngelantur adoh meneh. Hubungannya apa? Ini tidak bicara poligami. Tidak bicara poligami. Poligami itu di dalam Islam boleh enggak? Boleh. Tapi bukan merupakan anjuran, bukan perintah. Hanya satu kebolehan dengan syarat. Syaratnya bisa berlaku adil, fa illam ta'dilu fa wahidatan. Kalau tidak bisa adil, satu aja. Kalau kamu istrinya lebih dari satu tidak bisa adil, kamu dolim. Sedang dolim, innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat dolim. Tidak suka. Walaupun itu boleh, tapi syaratnya adil. Nah, kalau umumnya ya, orang mau poligami itu tidak mikir bisa adil apa tidak, enggak. Umumnya saya senang dengan itu. Terus yang dipakai pegangan Allah kan membolehkan. Titik.
Allah membolehkan. Tidak dilihat dengan catatan harus berlaku adil. Maka umumnya yang poligami itu pada umumnya tidak baik pada umumnya. Ya ada yang baik, serasi, harmonis ya ada, tapi pada umumnya tidak baik. Nah, itulah. Jadi itu hadis Nabi tidak ada hubungannya dengan poligami. Ya, bukan ibunya banyak. Ya, tadi tanya dia, siapa orang yang paling berhak saya bekteni? Ibumu. Apalagi ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Lah kalau ibunya 4 berarti yang satu tidak dibekteni. Kalau cara pemahamu seperti itu, ibumu satu, ibu yang pertama, ibumu, ibu yang kedua, ibu yang ketiga, lah ibu yang keempat. Maka maksudnya Nabi itu kalau melihat yang bertanya itu siapa, dilihat jiwanya. Mungkin orang ini kurang baik terhadap ibunya. Maka ketika bertanya sampai diulang 3 kali biar dia sadar. Ya. Orang yang paling baik kamu, paling berhak kamu bekteni ibumu. Terus saya itu siapa lagi? Ibumu. Sampai ditekankan 3 kali, ibumu. Ya. Jadi orang ini rupanya kurang baik terhadap ibunya. Baru bapakmu. Itu bukan berarti kok bektinya kepada ibu 3 kali lipat daripada bapak, ya tidak begitu. Dalam Quran malah menerangkan wabil walidaini ihsana, kedua orang tuamu. Jadi berbuat baik kepada ibu, kepada ayah itu imbang, sama. Ora kok ibunya 3 kali lipat, paribasane dikongkon ibune ping 3, ya, dituruti terus nek kongkon bapake baru 1 kali. Perbandingannya 1 lawan 3. Tidak begitu. Ya. Memang ini pertanyaan ini rupanya orang itu kepada ibu kurang berbakti. Tekanannya Nabi sampai diulang-ulangi biar anak ini sadar. Ya. Memang Nabi kadang-kala ditanya, pertanyaan sama jawabnya berbeda. Ya. Dalam hadis itu juga ada, coba bacakan hadis berikutnya tadi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah yang tadi yang ditanyakan tadi. Ya, satunya lagi yang itulah. Yang orang yang paling berat kamu. Tadi itu yang ditutup oleh Nabi, ya. Qul amantu billah tsumastaqim. Tanya sama pada. Ya, coba dibaca ayo dalam keterangannya itu. Ini yang keterangan, Zat. Ya. Keterangan, walaupun di dalam hadis tersebut disebutkan ibumu sampai 3 kali, kemudian baru bapakmu hanya 1 kali, ini tidak berarti ibu itu harus lebih diistimewakan daripada bapak. Bisa juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab demikian itu karena melihat kepada kejiwaan orang yang bertanya tadi, karena ia kurang memperhatikan kepada ibunya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia dinasihati agar berbakti kepada ibunya hingga 3 kali, baru kemudian kepada bapaknya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh seseorang, amal apakah yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah? Jawab beliau, jangan marah. Di lain waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh orang lain, amal apa yang paling baik dalam Islam ya Rasulullah? Jawab beliau, katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ya, ya.
Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah di dalam imanmu kepada Allah itu. Ya, pertanyaannya sama. Yang pertama dijawab, amal apa ya Rasulullah yang paling baik saya lakukan? Jawabnya la taghdab, jangan marah. Ya, suatu saat ditanya sahabat lagi, orang lain yang tanya, pertanyaannya sama. Amal apa yang paling baik yang saya lakukan? Jawabnya itu tadi, qul amantu billah summastaqim. Nah, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Mungkin yang pertanyaan pertama tadi orangnya suka marah. Orangnya suka marah, maka pada Nabi jangan marah. La taghdab. Yang paling baik bagi kamu jangan marah. Nah, itu lah. Yang lain orang itu tidak suka marah, tapi tampaknya kurang istiqomah. Maka jawabnya Nabi, qul, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Setelah menyatakan iman kepada Allah, summastaqim. Ya, beristiqomahlah. Karena itu ayat Quran juga mengatakan demikian. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ya. Orang-orang yang mengatakan dirinya ya, iman kepada Allah, kemudian dia beristiqomah di dalam keimanan tadi, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah ya, ajak dijaga keimanannya kepada Allah tadi. Istiqomah itu artinya konsisten dalam jalan. Kalau begitu, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat yang menguatkan hatimu. Tatanazzalu alaihim malaikatu, membisikkan malaikat itu, ala takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan gelisah, jangan sedih, wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, beri kabar gembira bagimu surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhanmu Allah, kemudian kamu beristiqomah dalam memegang keimanan tadi, akan dimasukkan ke surga kamu. Maka jawaban 3 kali ibumu bukan berarti itu lipat 3 kali terhadap ayahnya dalam berbakti. Tidak, karena orang ini tampaknya kurang baik terhadap ibunya, maka ditekankan supaya berbuat baik kepada ibunya. Apalagi? Masih di brosur halaman 5, hadis yang di tengah, pada kalimat kemudian orang yang paling dekat denganmu. Nah, ini siapakah yang dimaksud dengan orang yang paling dekat denganmu itu, Ustaz? Ya, siapa yang orang berdekat padamu? Ini tadi ya, pada ibumu, ada ayahmu, dan ada orang yang paling dekat kamu. Ya, orang yang menjadi tanggunganmu, orang yang menjadi tanggunganmu, ya mungkin anaknya atau siapa saja yang dekat dengan kamu menjadi tanggunganmu, itu harus kamu berikan haknya. Dia punya hak. Orang yang menjadi tanggunganmu, ya itu dia punya hak apa yang menjadi kewajibanmu terhadap menanggungnya dirinya itu, ya. Maka anaknya kata, kalau tadi orang tuanya, bapak maupun ibu, maupun orang yang paling dekat. Lah siapa di antara paling dekat di antara kamu? Mungkin mbahmu yang jadi tanggunganmu, atau mungkin bibimu, siapa yang menjawab, pokoknya orang yang menjadi tanggunganmu itu orang dekat kan, tanggung jawab. Ya, apalagi? Brosur halaman 7 pada bab wajib berbakti kepada orang tua meskipun keduanya belum Islam.
An Asma binti Abi Bakrin qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisyin iz ahadahum fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun afa asilu ummi qala na'am sili ummaki rawahu Muslim. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku datang kepadaku sedang dia itu masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy untuk tidak saling menyerang. Lalu saya meminta pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan kebaktianku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq itu kafir. Berarti istrinya Abu Bakar As-Siddiq itu juga kafir. Ini mohon penjelasan. Itu yang ngawur itu. Apa nek ibunya kafir mesti anaknya ya kafir? Kok mestinya istrinya Abu Bakar As-Siddiq mesti ya kafir? Kalau kafir tidak boleh dinikahi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak boleh dinikahi, haram hukumnya. Nah, laki-laki mukmin haram menikahi wanita kafir. Sebaliknya juga begitu, wanita muslimah atau mukminah haram dinikahi laki-laki kafir, gitu kan? Jadi kalau ibunya bapaknya kafir, belum tentu anaknya juga kafir. Sebaliknya, kalau bapaknya atau ibunya mukmin atau muslim, belum tentu anaknya juga mukmin atau muslim. Ada enggak yang bapaknya muslim anaknya kafir? Ya. Di antara saudara-saudara itu mungkin ada yang bapaknya masih kafir, ada enggak? Iya. Jadi tidak. Jadi kayak embung itu kacang moso ninggalo lanjaran itu ora payu saiki. Wong Jawa kan anake kaya melu wong tua. Sekarang kacang wis do golek lanjaran dewi-dewi. Itu sendalaku. Nabi Nuh, nabi malah anaknya kafir. Ya kan? Anaknya Nuh kafir. Nabi Ibrahim mukmin wong nabi, bapaknya kafir. Jadi orang kok terus ya bapaknya ibunya kafir udah anaknya kafir, tidak. Masing-masing bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Dan dalam Al-Quran sudah banyak diterangkan, bahkan dijadikan perumpamaan. Nabi Lot itu seorang nabi, istrinya kafir waktu itu, maka suami tidak bisa menolong anaknya. Nabi Ibrahim nabi, bapaknya kafir, kan beda kan? Apalagi Berasal halaman 7 masuk ke 8. An Abi Usaidin Malik bin Rabi'ah qala bainama nahnu 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah abaqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa ifa'un bi'uhudihima min ba'di mautihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimil lati la tusalu illa bihima rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, ia berkata, pada waktu kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbakti kepada kedua orang tua saya yang bisa saya lakukan sesudah keduanya meninggal dunia? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, masih ada.
yaitu mensolatkannya atau mendoakannya, memohonkan ampun bagi mereka berdua, menyempurnakan atau melaksanakan janji-janjinya sesudah mereka meninggal dunia, memuliakan sahabat-sahabat keduanya, dan menyambung persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya. Yang ditanyakan pada hadis ini tentang menyempurnakan atau melaksanakan janji-janjinya. Misalnya ibu atau bapak pernah berjanji untuk ibadah haji dengan cara menabung, tapi belum sampai mencukupi, bapak meninggal dunia. Sekarang saya sudah mampu berhaji, apakah boleh saya membadalkan haji untuk bapakku yang meninggal? Yang kedua, apakah boleh saya berinfak atas nama orang tua yang sudah meninggal? Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha. Allah mengatakan siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri pahalanya. Wa man asaa fa alaiha. Siapa berbuat dosa, dosanya ya dipikul sendiri. Haji itu kewajiban bagi siapa? Bukan sekedar orang hidup. Orang yang hidup dan mampu. Banyak kamu punya ibu, bapak sakit keras, ya, atau sudah tua, sehingga untuk jalan aja payah, susah. Punya uang haji bayar, kalau dia bayar lebih kaya mbahmu. Kuat bayar untuk EDH, tapi fisiknya tidak kuat, wajib gak dia haji? Gak wajib. Sekarang kamu kuat, fisikmu kuat sudah, dananya gak kuat, wajib gak? Tidak wajib. Jadi yang haji itu orang Islam yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu. Orang hidup saja kalau tidak mampu tidak wajib, apalagi orang mati jelas tidak mampu itu. Oh kaya, ya kaya kan ketika hidup. Kalau sudah mati sudah tidak kaya. Ya, kalau sudah mati, begitu orang mati itu kekayaannya untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Jadi kekayaannya sudah tidak mampu, fisiknya apalagi? Fisiknya apalagi? Maka tidak wajib itu. Nah, janji itu misalnya ya, bapakmu mempunyai janji hutang dengan manusia. Hutang itu janji enggak? Janji nyaur apa tidak? Nah, mulai bapakmu punya hutang, kalau bapakmu mati, lunasi hutang-hutangnya sama orang lain itu. Kalau bapakmu meninggal dunia masih punya hutang, sebelum hartanya diwaris, lunasi hutang-hutang dulu. Kalau lebih lah baru untuk bagian ahli warisnya. Kalau untuk melunasi hutangnya aja tidak cukup, lah kok malah diwaris, ya. Nah, maka itu anaknya bisa nyauri utang bapaknya terhadap manusia. Kalau terhadap Allah itu sudah putus. Bapakmu niat puasa 30 hari, Ramadan kok. Baru 3 hari mati, lah sing 27 arep pasani. Wong bapakku janjine poso 30 dina atau 29 kok. Lah baru 3 hari mati, ya ini dah. Sisanya nanti tak bagi dengan ahli waris, ya. Bagi warisan poso itu enggak ada. Nek bagi warisan poso eneng mesti iren, umpama dibagi njaluk bagian sithik. Nek bagi warisan harta walaupun udah ada aturannya, njaluk sing akeh, ya paling ora padha gitu. Anak wedok padha. Padha anake. Nah, gitu kan. Jadi kita kembali menurut Allah tadi, orang berbuat baik ya untuk dirinya sendiri,
Orang berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Kalau orang sudah mati sudah tidak bisa menambah kebaikan, tidak bisa menambah kejelekan. Ya, ya apa yang dibawa ketika mati itu sudah cukup. Ya, baikannya ya yang dilakukan ketika hidupnya, keburukannya yang ketika dilakukan ketika hidupnya. Sudah mati nggak bisa tambah pahala. Nggak bisa tambah pahala. Walaupun ada saudara-saudara kita yang menganggap bisa tambah pahala karena dikirimi pahala dari anaknya, cucunya dan sebagainya, silahkan saja, kepercayaan. Tapi kalau menurut ayat Allah jelas, ya jelas. Apa berbuat baik untuk dirinya sendiri, berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Laisa lil insan illa masya. Seseorang tidak akan dapat apapun kecuali yang diusahakan. Kalau dia usaha baik, ya dapatnya baik. Usahanya jelek, dapatnya jelek. Ya. Maka kalau kita berkeyakinan kirim-kiriman pahala itu enggak ada. Allah sudah mengatakan man amila sholihan fali nafsihi kok. Siapa beramal soleh untuk dirinya sendiri. Saya berbuat baik tapi saya tidak mau pahalanya. Pahala saya tak kirimkan simbah, pahala tak kirimkan bapak, ya, ya kan? Kalau menurut ayat tadi nggak bisa itu, ya. Tak kirim dungo kok dikirim itu gimana? Tak kirim dungo mesti sampai. Nah, doa itu mesti sampai. Ning doa itu bukan dikirim. Doa itu apa namanya? Permohonan. Kamu memohonkan ayahmu supaya dapat ampunan dosanya dari Allah. Boleh nggak itu? Boleh kalau ayahmu Islam. Tak mati dimohonkan ampun kepada Allah. Sampai apa tidak? Sampai. Hanya setelah sampai pada Allah, permohonanmu dikabulkan apa tidak, itu wewenangnya Allah. Wewenangnya Allah. Jadi doa mesti sampai, doa itu mesti sampai. Ya. Hanya wong doa itu permohonan, setelah sampai kepada Allah, kamu mohon supaya ayahmu yang dikubur itu diampuni dosanya, masukkan surga oleh Allah, masukkan ke surganya. Ya. Itu dituruti, dikabulkan oleh Allah apa tidak, kita tidak tahu. Itu urusan Allah, wewenang Allah, ya. Tapi kalau doa mesti sampai. Mereka dikabulkan tidak, untuk kita tidak tahu, ya. Pahala dikirimkan, nah itu Allah mengatakan itu tadi man amila sholihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh pahalanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Apalagi masih berkaitan dengan hadis tersebut, pada kalimat yang akhir menyambung persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya. Ini mohon dijelaskan. Ya. Bapakmu mempunyai saudara, bapak demo, bapak lekmu atau keponaan, ya tak? Kalau bapakmu sudah meninggal, mungkin ketika masih hidup belum sempat juga kamu disambung-sambungkan oleh bapakmu, sehingga anak itu nggak ngerti itu adik bapak atau kakaknya bapak atau keponakannya bapak, nggak ngerti. Ya, kamu tidak bisa nyambung. Adalah kalau kamu nanti itu menyebutkan bahwa saya itu putranya bapak, ya. Apa namanya bapakmu? Sebut saya itu putranya bapak. Bapak siapa? Pak Suhada. Oh lah, saya itu adiknya. Oh berarti sambung. Saya adiknya, berarti saya anaknya adiknya Pak Suhada. Oh berarti kamu dengan saya itu nak dulur. Andai kata tanpa menyebut bapak ini, dan tanpa menyebut orang tuamu, sama-sama tidak kenal. Lalu cuy besok nek, ya. Orang poligami yang sering terjadi, ada kan poligami delian. Orang ngomong
istri yang pertama. Ya, dah, sehingga istri yang pertama punya anak, istri kedua punya anak tanpa dikenalkan ketika bapaknya hidup, malah ketemu aja nggak boleh kok. Bareng bapaknya mati, anaknya wis gede-gede kabeh. Dilalah kuliah, jadi konco kuliah. Sing siji wedok si lanang, terus dadi padha senenge pacaran, terus dinikahke. Tekan naib ditekoni, bapakmu sapa? Ya, bapakmu sapa? Kowe anake sapa itu? Ya mah. Anake Romdoni. Ya. Lah sing wedok ya dikai. Ama anake Romdoni alamate ngendi? Ini lho kok padha? Berarti ki bapake padha iki. Ya. Padahal itu namanya sedulur tunggal. Pak tidak boleh nikah itu mahram. Mahram. Nah, maka kalau tidak disambungkan, sampai nyambung, maka itu menyambung saudara-saudara bapakmu yang tidak bisa kamu nyambung kecuali perantara dengan menyebut nama bapakmu. Kalau kamu kenalan, ya, saudaraan, diurut ketemu, oh, saya anaknya si Fulan, nah, baru kelingan, oh si Fulan, ya itu masih itu family saya, mungkin kakak saya, mungkin adik saya, mungkin pak adik saya, kan itu kan, nah baru, maka bapakmu sudah mati, masih bisa berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara menyambung persaudaraan. Ya, ayahnya, ketika ayahnya meninggal belum sempat menyambungkannya, nah setelah bapakmu meninggal baru nanti bisa tersambung. Bisa tersambungnya karena mengenal, tanpa nyebut nama bapakmu, tidak kenal itu. Setelah nyebut bapakmu, oh ternyata kamu dengan saya masih ada hubungan famili, nyambung tuh jadinya. Ya. Apalagi halaman 8 hadis yang kedua. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawah Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan orang atau anak soleh yang mendoakannya. Mohon dijelaskan bagaimana cara memahami hadis tersebut jika dikaitkan dengan surat Fussilat ayat 46 dan An-Najm ayat 39, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha, dan juga wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Mohon dijelaskan. jadi hadis itu kan ada yang memahami loh ya. Ma laisa lil insan illa ma sa'a. Orang tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang diusahakan. Lah kalau itu anaknya mengirim pahala kepada orang tuanya, ya, anak yang soleh yatulahu itu loh, ya, apa itu waladin solihin yatulah. Ada yang memahami anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu ganjarannya bisa kepada orang tuanya, berbuat baik anaknya bisa kepada orang tuanya, karena anak itu juga termasuk usahanya orang tuanya tadi. Ada yang memahami begitu, anak itu jadi anak soleh kan usahanya orang tuanya. Padahal kalau orang tuanya kafir mana mungkin bisa mendidik anaknya jadi soleh. Anaknya jadi soleh mesti bukan karena orang tuanya kalau orangnya kafir. Atau kalau orang tuanya ya bukan orang kafir, orang muslim, kadang-kadang bukan didikan orang tuanya. Wong orang tuanya malah kalau anaknya mau ngaji nggak boleh kok. Tidak mungkin anak bisa jadi soleh tanpa ngerti agama.
Justru ini mau ngaji, ngerti agama aja dilarang, tidak boleh. Tapi jadi anak soleh karena mengerti, memahami agama. Siapa yang mengajarkan agama? Bukan bapaknya, malah orang lain. Ya. Maka itu ada yang memahami seperti itu. Tapi ada yang memahami lain. Ya toh? Manusia atau anak Adam kalau mati putus banyak. Kecuali 3 hal. Yaitu sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Itu katanya ada yang memahami orang yang beri sodakoh jariyah, misalnya dia bikin masjid gitu ya. Selama masjidnya itu masih dipakai untuk sholat, ya, walaupun dia sudah mati, kalau masjid masih dipakai untuk sholat, terus dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Ya, padahal ada di suatu tempat, ya, masjid itu sudah tidak dipakai untuk sholat, malah dipakai kandang kambing. Ya, karena masjid itu sholatnya sudah tidak boleh dikatakan sudah ditinggalkan, malah sekarang dipakai kandang kambing. Nah, kalau dipakai kandang kambing, yang membuat masjid itu sudah mati, dapat kiriman apa? Ya. Ada lagi, kalau memang memahami begitu, orang mau masjid mesti bikin masjid itu dur-duran. Ya. Masjid kan bangun urunan, ya, saya urun masjid, tapi saya minta dibikin pondasinya. Kalau atapnya wah jangan, gentengnya nanti pecah, gempil ganjarane. Ya, kalau pondasi, walaupun masjid diganti gentengnya, ganti tiangnya, ganti kerangka baja, sekarang dulu kayu, sekarang baja, kan pondasinya tetap isi tinggu. Ganjarannya milih terus. Ya, apalagi kamu ngelengkapi lampune, wae kena lampune pedot, wes rantuk ganjaran, pedot ganjarane. Kalau atapnya diganti baja kayu dulu, ganti baja ringan, entek ganjaramu. Ya, kalau gentengnya dulu sirap atau apa itu, genteng tipis-tipis, sekarang diganti genteng soko. Ya, entek no ganjaramu. Nah, mula mau bikin masjid rebutan. Kabeh njaluk pondasi ya ora dadi akhire masjid e. Wong kabeh njaluk pondasi kok. Nah, itulah. Maka ada yang memahami ya, bahwa kalau amal jariah itu artinya siapa orang berbuat baik itu akan dikenang orang. Walaupun orangnya sudah mati, tapi kebaikannya itu akan dikenang orang terus. Kalau pepatah Indonesia mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belulang, manusia mati meninggalkan, nah itu dah masih dikenang. Bukan utang, meninggalkan jasa, dan jasa baik itu kan dikenang, walaupun orangnya sudah mati dikenang oleh orang. Itu contoh sejarah sampai sekarang Masjid Demak itu tinggalannya siapa? Ya? Raden Patah toh, walaupun orangnya sudah mati berapa tahun yang lalu, ratusan tahun mungkin ya, tapi masih dikenang. Masjid Demak ya, Masjid Demak oh gitu. Raden Patah. Ya, maksudnya dikenang. Orang kok ganjarannya milih terus enggak? Ya. Karena ganjaran ini terus orang nek guru mlebu neraka. Enggak ada guru masuk neraka tuh enggak ada. Guru ngaji loh. Dia ngajarkan Al-Fatihah. Kabeh wong salat mesti maca Fatihah. Nah, murid saya yang tak ajari Al-Fatihah tadi, saya mati dia masih salat. Dia pun punya murid yang banyak ngajarke Fatihah juga. Nah, tapi ganjarnya kan oke banget. Saya dapat ya apa itu? Ini ngajarkan anak kayak ngajarkan lagi, berarti kaya apa kok? MLM tuh. Ya.
Ganjarannya oke banget. Saya sudah mati pun Fatihah diamalkan orang. Diajarke dulu dari saya, ora tahu pedot tok dienggo salat mesti baca Fatihah. Apa ya begitu? Nah, dapat. Maka beda pemahaman boleh silahkan, tapi jangan merasa pendapat saya yang paling benar, jangan. Ya. Ya itulah. Jadi orang yang masuk surga itu bukan dikirimi ganjaran dari yang lain tadi, bukan, karena amalnya sendiri. Ya. Itulah cara pemahaman. Adapun berbeda pemahamannya, ya saling menghormati. Saling menghormati. Apalagi berkaitan dengan bakti kepada orang tua, saya sering memberi pengertian kepada istri agar selalu berbakti menghormati orang tua, terutama ibunya. Tetapi sulit. Masalahnya, istri selalu teringat ketika kecil, sering disia-siakan, jarang diurus karena sibuk kerja. Ini masih teringat sampai sekarang, sehingga sikap istri terkadang kurang menghormati orang tua. Mohon tausiahnya Ustaz untuk keluarga kami dan istri. Kenapa sekarang kok ada di sini? Kenapa kok terutama kamu sarankan berbakti pada orang tua, terutama kepada ibu? Kenapa kok tidak pada bapak juga? Ya, karena orang tua istrimu mesti bapak dan ibu. Ya, kenapa? Kok tidak disarankan pada bapak juga, kok cuma pada ibu? Ya. Dan istri yang seperti itu, kalau betul katamu tadi, itu sifat yang kurang baik. Ya dah? Kurang baik. Sekalipun ibu dahulu ibaratnya kurang ngopeni kamu, apalagi jelas ditinggal kerja. Lah kerja itu akhirnya untuk apa? Untuk ngopeni kamu itu juga. Kalau tidak kerja, iya, untuk memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, siapa yang memberi? Karena dia kerja merasa punya tanggung jawab memelihara kamu itu tadi, maka direwangi kerja. Karena direwangi kerja terpaksa kurang dekat kepada anaknya. Itu masih ada lagi kok yang tidak diopeni, malah di cara Jawa itu dingengerke. Tahu ngenger? Nah, kenapa? Nek melu aku, kalau ikut saya untuk makan saja sudah susah, anak saya nggak bisa sekolah, nggak kuatnya. Wes tak ikutan budinya, ikut budinya yang kaya, biar di sekolah ke sana. Nah, itu sebenarnya begitu pun bukan berarti orang tua itu sia-sia kepada anaknya, justru tuh merenahke supaya pendidikannya jangan seperti saya. Tidak makan pendidikan, sehingga saya sampai sekarang baca pun tidak bisa. Tapi saya kan budinya tadi Mbak Ayu saya atau ibunya tadi gitu kan. Saya kaya biar disekolahkan, biar tidak bodoh seperti ibunya. Jadi berarti kan baik maunya itu. Ya, maka mestinya kalau kamu anak yang mengerti tuntunan agama, wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan. Ya, walaupun kamu hidupnya dingengerkan ikut orang. Ya dah, ngenger kan tidak ngopeni. Walaupun kamu ikut orang tua, budimu yang kaya raya, andai kata kamu tidak dilahirkan oleh ibumu, ada enggak? Nah, maka itu tadi ayat Quran mengatakan, ibumu yang mengandungmu dengan susah payah, baru hamil 1 bulan wes ngiler terus, ya dah. Roh nasi mungkuk-mungkuk arep mutah, gulai pentel pelem pada rausum, itu kan, minta itu. Udah. Nanti makin besar kandungannya makin payah, ya. Dah 9 deg-degan antara lahir nanti saya yang mati apa anak saya yang mati. Jadi melahirkan tuh katanya sakit loh. Orang melahirkan tuh katanya sakit.
Ya, ning ya gumun kok sakit kok ya tuman gitu loh. Tapi katanya sakit. Tapi ya tuman kuwi mau. Nah itu. Ya kata, jadi ibumu yang mengandungmu dengan susah payah. Terus nanti saat melahirkan itu pun susah payah. Susah payah. Nah maka anak tadi bagaimanapun juga ditunjukkan oleh Allah rekosone ibunya dari mengandung kamu sampai melahirkannya. Ya. Dan wong sing ngopeni budene ngopeni kamu enggak terasa, wong dia orang kaya kok. Ya, orang kaya. Ngopeni ya, tambah anak satu aja beri makan minum enggak terasa apa-apa. Tapi sing ngrasake sing lahirke tadi enggak bisa ditukar dengan apapun. Nah, maka jangan sampai itu ya kamu ingat-ingat yang kurang kamu anggap kurang baik. Tapi Quran mengatakan wala tansaul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Kebaikannya yang diingat-ingat. Ya nah? Mestinya ingat ibu bisa kerja terus, itu pun tidak mencukupi, terpaksa saya harus ikut orang lain ya, karena betulnya apa? Ibu saya menginginkan saya jadi orang yang dewasa, jadi orang yang berpendidikan, jadi orang yang bisa mandiri sampai diikutkan orang lain. Itu kebaikan ibu sebetulnya. Dan kalau dan itu jadi anak durhaka nanti. Ya. Anak durhaka kan bagaimana kalau begitu? Maka tidak betul diingatkan. Maka kalau istrimu jangan ngaji dengan tekun nanti lama-lama cair itu. Semacam dendam pada ibunya kan cair. Perkenalan Ustaz, di sini saya Selamat dari Musuk Boyolali. Dan yang saya tanyakan ini kembali pada brosur halaman 7 hadis yang tengah. Mohon penjelasan tentang pemahaman hadis dari Asma binti Abu Bakar. Jadi ini artinya Asma ini adalah anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yang saya pahami begitu. Kemudian dia berkata, ibuku datang kepadaku sedang dia adalah masih musyrik. Nah ini pemahaman saya, berarti Asma ini berkata bahwa ibuku datang dalam keadaan dia itu masih musyrik. Nah ini mohon penjelasan. Tadi yang bertanya melalui tulisan, ya, tapi bukan saya itu, hanya betul itu kamu baca sampai selesai dulu. Oh iya. Dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku datang padaku sedang dia itu masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Quraisy dalam kurung tidak saling menyerang. Lalu saya minta pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, sesungguhnya ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan kebaktianku kepadanya. Maka apakah aku boleh berbuat baik kepadanya? Beliau SAW bersabda, ya, tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 696. Ya, terus yang ditanyakan apa? Intinya yang saya tanyakan, jadi kalau yang berkata ini adalah Asma, artinya anak putrinya Abu Bakar. Nah, kemudian yang datang kepada Asma itu tadi adalah ibunya. Berarti otomatis pemahaman saya, ibunya yang datang itu adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mohon penjelasannya. Jadi kalau misalkan istrinya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah yang datang pada Asma, otomatis istrinya Abu Bakar itu masih dalam keadaan musyrik. Atau pemahaman yang kedua bahwa ibunya Asma ini memang menjadi istrinya Abu Bakar tapi sebelum adanya Islam. Maksudnya belum adanya Rasulullah itu diutus menjadi seorang Rasul. Nah, kemudian telah diceraikan. Demikian pemahaman saya, mohon diluruskan atau mohon pencerahan. Dan hanya itu yang bisa saya tanyakan. Dan terima kasih atas jawabannya. Sebetulnya itu sudah jelas kalau kamu memahami dengan cermat. Ibunya Abu Bakar, ibunya Asma, istrinya Abu Bakar waktu itu masih musyrik. Waktu itu kapan? Waktu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu masih banyak yang musyrik, yang kafir pun banyak. Ya, itu kan tidak serang menyerang selama 10 tahun itu
dalam perjanjian ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya mau masuk ke mana itu Mekah untuk tawaf itu nggak boleh, itu ibadah itu nggak boleh. Maka akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Memang saat itu masih musyrik, ya kan? Khalid bin Walid masih kafir, ya. Ya itu. Memang pada saat itu orang yang masuk Islam pertama-tama dari angkatan bapak-bapak laki-laki yang pertama ya Abu Bakar lah masuk Islam. Kalau dari wanita yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah, istrinya Nabi. Masih banyak ya yang akhirnya menjadi sahabat-sahabat Nabi ketika itu masih musyrik, masih kafir banyak. Ya. Maka pertanyaan tadi yang mengenai pertanyaan apa itu kepada Nabi Asma tadi, walaupun ibunya masih musyrik tidak boleh, sekalipun ibunya masih musyrik terus tidak berbakti pada ibunya. Ya. Kamu berbuat baik pada ibumu boleh saja, berbuat baiklah. Jadi tadi selama tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, walaupun orang tuamu musyrik, walaupun orang tuamu kafir, kamu berbuat baik pada orang tuamu boleh. Malah bukan boleh, wajib. Karena Qur'annya juga mengatakan wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu dengan cara yang baik sekalipun orang tuamu bukan orang muslim. Ya. Tapi akhirnya Abu Bakar itu ya muslim ketika tercebar fitnah Aisyah. Ya. Aisyah difitnah untuk berbuat zina serong dengan sahabat Nabi sampai Aisyah pulang ke orang tuanya, ya orang tuanya Abu Bakar. Ya. Waktu itu Nabi setelah sekian lama tidak menjenguk, 1 bulan kemudian jenguk. Nanya pada Aisyah, kalau memang kamu betul berbuat zina, segera tobatlah kamu. Ya tak? Kalau kamu tidak berbuat, saya seorang Rasul akan diberitahu oleh Allah. Nah, singkatnya dalam keadaan itu akhirnya Nabi menerima wahyu. Satu masih di dalam kamarnya Aisyah yang ditunggu oleh ayahnya, ditunggu oleh ibunya. Ya. Saat itu Aisyah minta pada ayah, ya ayah jawablah pertanyaan Nabi itu. Abu Bakar sebagai ayahnya menjawab, bagaimana ya Aisyah saya harus berkata kepada Nabi karena semua orang sudah bercerita seperti itu. Hal itu sudah dibicarakan di semua tempat. Nah, akhirnya tak bisa jawab kan? Aisyah jawab, minta juga pada ibunya, ya ibu tolonglah jawab pertanyaan Nabi itu. Ibunya sama jawabnya, saya harus berkata apa? Karena semua orang sudah membicarakan tentang hal itu. Sudah tak? Nah, saat itu berarti kan sudah Islam itu. Dari situ akhirnya Aisyah nangis mohon pertolongan pada Allah. Dia diturunkan surat Nur itu ayat 11 itu, ya, yang menerangkan bahwa berita bohong yang tersebar di kalanganmu, di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu datangnya dari kaummu sendiri, dari umat Islam sendiri. Tapi jangan dikira berita bohong itu jelek bagimu, tapi itu baik bagi kamu. Nah, itu baiknya diambil hikmahnya banyak. Nah, itulah sehingga bisa juga pada saat itu masih berbuat musyrik, ya. Tetapi walaupun orang tuamu musyrik, kamu tetap berbuat baik. Nah, ini mestinya yang diambil pelajaran itunya. Ya, kalau kamu punya orang tua sampai sekarang masih berbuat syirik, kamu tetap berbuat baik pada orang tua selama tidak menyimpang. Tapi kalau orang tuamu memilih jalan kekafiran daripada keimanan, memerintahkan kamu, jangan kamu taati dalam surat Tobat 23 tadi. Ya, jangan taati itu kan. Jadi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, perintahnya orang tuamu walaupun kafir boleh ditaati. Sebaliknya sekalipun orang tuamu sudah Islam, kalau memerintahkan yang bertentangan dengan Islam, sekalipun itu bapakmu, jangan ditaati. Nah, itu indahnya Islam.
Jadi orang kok nek wong tuane kafir musyrik terus moh apa-apa moh itu ndak. Ya, lihat. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Sekalipun orang tua kita masih kafir, masih musyrik, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Gitu. Baik. Jadi ini berbakti kepada kedua orang tua. Setiap orang anak lahir mesti punya orang tua. Tapi tadi dikatakan sekalipun orang tuamu bukan muslim, masih kafir, itu pun kewajiban berbakti kepada orang tua tidak hilang. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap hal-hal urusan dunia ya, kita sambung dengan baik walaupun orang tuanya masih musyrik atau kafir. Hal-hal yang bertentangan dengan agama tidak boleh kita taati. Tapi hal-hal yang tidak bertentangan, misalnya orang tuamu minta uang butuh makan, orang tuamu sakit perlu diobatkan, orang tuamu menyuruh kamu, misalnya kamu anak petani, menyuruh kamu supaya kamu ke sawah, ya, atau sebagai apalah, menyuruh orang tuamu menyuruh kamu. Orang tuamu musyrik, menyuruh anaknya, tapi perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Deh, tondok misalnya anak tolong ya ambilkan teh ini, ambilkan atau buatkan ini, atau masak nasi, atau belikan sayur, itu perintah-perintah yang wajar, baik urusan dunianya kita taati selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau suruh misalnya bapakmu ya, tidak muslim, sukanya judi ya, dan yang di yang pasar tolong titip tukang kertu kok ya, nah itu jangan mau. Tidak mau gue judi. Atau ibumu, lihat aku di malam Jumat saya agam yang kuburan tukokno menyan karo kembang neng pasar kembang kono kok tanggone ngirim. Nah itu nggak boleh kamu taati. Ya, nanti kamu membantu kemusyrikan. Ya, maka Islam itu sangat indah. Pada orang tua sekalipun kafir, musyrik, tetap ditaati selama benar. Sebaliknya sekalipun orang tuanya muslim tidak boleh ditaati kalau perintahnya itu tidak benar, ya, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tidak boleh ditaati. Jadi taati karena itu innama ta'atu fil ma'ruf, taati hanya hal dalam kebaikan, baik menurut ukuran agama bukan menurut manusia. Manusia. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini semua ya. Perlu ini masih bersambung, jadi masih ada kelanjutannya.